Halo guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius. Melanjutkan pembahasan kemarin, dan kali ini kita akan sedikit bergeser mengenai narasi cerita Menara Babel. Namun sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan kita, bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pandangan atau keyakinan tertentu, karena setiap orang punya keyakinannya masing-masing dan punya pandangan masing-masing. Jika kalian punya pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Kita diskusi santuy sambil ngopi. Hello, openingnya sudah asik banget, santai tapi tetap sopan dan jelas. Kalau kamu mau, aku bisa bantu bikin kelanjutan atau bikin versi lain buat bagian pembuka itu. Kamu mau lanjut ke bagian isi ceritanya atau pengen nambahin sesuatu dulu? Oke, sebelum kita masuk ke keturunan Sem dari garis Arpaksat ya guys, kita akan sedikit mengulik mengenai Menara Babel di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kita akan analisis berdasarkan konteks historis dan juga teks aslinya. Oke, keren. Jadi kamu mau bahas Menara Babel dari sisi historis dan teks asli ya? Kamu mau aku bantu buatkan penjelasan singkat atau langsung bikin draft pembahasannya? Atau mungkin kamu pengen fokus ke aspek tertentu dulu? Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya guys. Siap. Kamu mau mulai dari ayat berapa dulu atau langsung ringkasan keseluruhan cerita Menara Babel di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9? Ya, kalau kita melihat dalam teks terjemahan bahasa Indonesia di ayat 1 ini, adapun bumi itu satu logatnya, dan kita melihat cerita selanjutnya, mereka bersepakat supaya mereka tidak berserak-serak, mereka mendirikan kota yang menaranya sampai ke langit. Iya, menarik banget itu. Satu bahasa dan satu logat bikin mereka kompak banget. Jadi motivasi mereka bikin menara itu sebenarnya supaya tetap bersatu dan gak tersebar kemana-mana ya. What are the arguments that are miraculous? Lalu kita analisis dari teks aslinya. Oke, dari bahasa aslinya nih, kamu kena Pak atau gimana? Biasanya ada nuansa yang beda kalau kita lihat dari bahasa Ibrani aslinya. Ya, bahas dong teks aslinya. Nggak perlu kasih nuansa-nuansa. Oke, langsung aja ya. Misalnya kata logat di ayat itu dari kata Ibrani safa yang artinya sebenarnya adalah bahasa atau lidah. Jadi di situ sebenarnya maksudnya satu bahasa yang dipakai sama semua orang waktu itu. Kamu mau lanjut ke kata berikutnya? Ya, itulah teknologi yang saat ini lagi oleng ya guys, yang aku pakai. Makanya kita jangan terlalu mengandalkan teknologi untuk hal-hal yang semacam ini. Kadang ya inilah ujian kesabaran. Nah, kita mau bahas mengenai Menara Babel berdasarkan teks asli dan latar belakang sejarahnya, dan juga hubungannya dengan pandangan Timur Tengah kuno. Tapi kayaknya ChatGPT ini lagi error ya guys. Mungkin koneksi atau mungkin servernya, mungkin otaknya lagi jeblok atau gimana. Jadi mohon maaf ya guys. Kayaknya ini konten yang agak berantakan. Wah ya kadang teknologi memang suka rewel ya. Santai aja, yang penting kamu tetap semangat buat sharing. Kalau mau, aku bisa bantu susun ulang atau nemenin kamu ngobrolin topik ini biar lebih lancar. Gimana? Ya coba kamu susun ulang lah supaya pembahasannya itu lebih detail berdasarkan latar belakang sejarah, pandangan Timur Tengah kuno, dan juga bagaimana kalau kita kaitkan dengan kehidupan orang modern sekarang ini. Terus juga beberapa penafsir menganggap cerita Menara Babel itu cuma mitos aja karena tidak ada bukti arkeolog yang jelas atau bukti ilmiah yang jelas gitu loh, cuma sebatas simbolik atau bagaimana gitu loh.
Oke, jadi kamu mau pembahasan yang nyambung antara sejarah, pandangan kuno Timur Dekat, dan juga refleksi buat kehidupan sekarang, plus soal debat mitos atau fakta dari Menara Babel ya. Biar aku susun versi singkatnya dulu ya. Kamu mau aku mulai dari sejarah dulu, atau langsung ke sisi simboliknya? Entahlah kamu mulai dari Jakarta, mulai dari Surabaya, atau mulai dari Kediri. Ya bebas lah. Entah mulai dari mana nggak tahu. Haha, oke deh, aku mulai dari Jakarta alias sejarah dulu ya. Lonegat Spirit ceritanya berasal dari zaman kuno di wilayah Timur Dekat sekitar Mesopotamia sekarang. Waktu itu masyarakatnya percaya bahwa membangun menara tinggi sampai ke langit tuh sebagai simbol kebersamaan dan kekuatan manusia. Tapi dari sisi sejarah, belum ada bukti arkeologis pasti yang bilang menara itu benar-benar ada. Jadi, banyak penafsir yang anggap ini cerita simbolik untuk jelasin kenapa bangsa-bangsa bisa punya bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau kita kaitkan ke kehidupan modern, cerita ini bisa jadi pengingat bahwa terlalu sombong atau pengen kuasa tanpa batas bisa bikin kita malah terpecah belah. Puan saja Moshidi, Mohon maaf ya guys kalau video kali ini agak berantakan karena tadi pas awal aku mau bikin video tuh ada sedikit error dengan sistemnya. Namanya teknologi ya, jangan diandalkan sepenuhnya. Kalau saran aku sih sebaiknya kita perbanyak literasi, sumber-sumber yang benar-benar valid, referensi, membaca buku atau mencari sumber dari internet, dari akademik yang bisa dipertanggungjawabkan atau memiliki reputasi atau akreditasi. Karena di video ini aku ingin membahas aspek-aspek sejarah mengenai Menara Babel juga dan pandangan Timur Dekat kuno mengenai cerita tentang kacau balonnya Tuhan mengacau balokan bahasa umat manusia dan cerita mitos-mitos di sekitar Timur Dekat kuno ya guys. santai aja Lunar, penjelasan kamu tetap jelas kok, walau ada sedikit kendala teknis. Aku setuju banget. Literasi itu penting banget supaya kita nggak gampang salah paham atau termakan hoax. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari referensi-referensi akademik yang bisa jadi bahan buat video kamu berikutnya, terutama soal Menara Babel dan konteks Timur Dekat kuno. Now, Ya, coba kamu jelaskan mengenai Menara Babel dalam konteks Timur Dekat kuno serta pandangan-pandangan kepercayaan Timur Dekat kuno tentang Menara Babel ini. oke, jadi dalam konteks Timur Dekat kuno, cerita Menara Babel ini biasanya dilihat sebagai refleksi dari mitos-mitos pembangunan menara tinggi yang sering muncul di budaya Mesopotamia, seperti zigurat, bangunan bertingkat yang dipakai untuk tempat ibadah. Bangunan-bangunan ini melambangkan hubungan antara manusia dan dewa, kekuasaan Chan. Nah, cerita tentang Tuhan mengacaukan bahasa ini bisa jadi cara menjelaskan kenapa bangsa-bangsa di dunia punya bahasa berbeda-beda, sekaligus juga sebagai peringatan supaya manusia nggak terlalu sombong berusaha menyamai kekuasaan ilahi. Beberapa kepercayaan kuno di Timur Dekat juga punya mitos serupa tentang batas antara manusia dan dewa, di mana manusia yang berlebihan dalam ambisi biasanya akan mendapat hukuman dari dewa. Jadi, kisah Menara Babel ini sangat sejalan dengan pandangan dan budaya kuno yang mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dan kekuatan ilahi. Kamu tertarik untuk menggali salah satu aspek ini lebih dalam? Jadi ya guys, kalau kita memandang dari teks Alkitabnya tentang Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini upaya-upaya manusia untuk menyamai yang maha tinggi, yaitu Tuhan, dengan teknologi yang mereka buat, dengan intelektualitas. Mereka merasa bahwa kalau dalam teks Alkitab ini dikatakan satu logatnya, satu bahasanya, dan mereka mendirikan satu tempat di dekat Siniar ini, mendirikan satu menara yang puncaknya sampai ke langit dengan tujuan egoisme mereka. Mereka mencari nama dan juga mereka ini hanya ingin supaya dikenal aja. Dia kayaknya video ini
agak kacau. Bisakah kamu menjelaskan mitologi-mitologi yang serupa tentang bagaimana Tuhan mengacau balokkan bahasa umat manusia sehingga mereka tersebar ke seluruh bumi? Bisa nih. Banyak berjurnal punya ciri mirip soal Vanessa dan bangsa yang berbeda saja. Misalnya, di Mesopotamia, ada mitos tentang dewa yang sengaja membingungkan manusia agar mereka nggak terlalu kuat dan tetap tunduk pada para dewa. Lalu, di beberapa tradisi lain, ada cerita yang bilang kalau manusia awalnya satu komunitas. Tapi karena kesombongan atau pelanggaran terhadap aturan ilahi, mereka pun akhirnya dipisah-pisah dengan bahasa dan wilayah yang berbeda, supaya tidak menyatukan kekuatan. Jadi, kisah Menara Babel ini sebenarnya punya tema universal. Manusia yang terlalu ambisius atau melampaui batas, lalu dihadapkan oleh kekuatan ilahi dengan konsekuensi berupa perpecahan dan keberagaman bahasa serta budaya. Kalau kamu mau, aku bisa ceritakan mitos dari budaya tertentu yang paling menarik buat Wiki. Kita tetap konsisten dengan teks Alkitab Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Oke, kita fokus ke teks Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 aja ya. Di situ jelas diceritakan bahwa semua manusia awalnya satu bahasa dan satu logat. Lalu mereka sepakat membangun sebuah kota dan menara yang tinggi sampai ke langit supaya nama mereka terkenal dan mereka nggak tersebar ke seluruh bumi. Aisyah turun dan melihat diri dilakukan, lalu dia mengatur saja bahasa mereka supaya mereka ini mengerti. Akibatnya, mereka berhenti membangun menara itu dan tersebar ke seluruh bumi. Cerita ini menekankan bahwa kesombongan manusia untuk menyamakan diri dengan Tuhan atau untuk mencari kemuliaan sendiri akan membawa akibat, yaitu perpecahan dan penyebaran manusia yang menyebabkan keberagaman bahasa dan budaya. Kamu pengen bahas bagian mana lagi dari ayat itu? Oke, kita bergeser tentang bukti-bukti arkeologis yang mungkin ditemukan mengenai kisah Menara Babel ini secara ilmiah. Nah, soal bukti arkeologis Menara Babel, sampai sekarang memang belum ada temuan pasti yang langsung bisa bilang ini Menara Babel yang asli. Tapi di wilayah Mesopotamia, terutama di Irak sekarang, ada bangunan bernama zigurat. Semacam menara bertingkat yang memang dipakai zaman kuno untuk ibadah dan pusat kota. Beberapa ahli menduga cerita Menara Babel terinspirasi dari zigurat itu, terutama zigurat di kota Babylon yang terkenal. Jadi, walau bukti langsungnya belum ada, secara arkeologis kita punya gambaran kalau memang ada tradisi membangun menara tinggi yang jadi simbol kekuasaan dan keagungan manusia di sana. Jadi kisah itu bisa digabungan antara fakta budaya bangunan tinggi dan cerita simbolik tentang keberagaman bahasa. Kamu tertarik untuk tahu lebih dalam tentang zigurat atau bagian arkeologis lainnya? Lalu bagaimana pandangan teolog modern atau penafsir-penafsir modern dalam melihat narasi Kejadian 11 ayat 1 sampai 9? Penafsir modern biasanya melihat cerita Menara Babel ini bukan cuma soal sejarah literal, tapi lebih sebagai simbol tentang kesombongan manusia dan konsekuensi mencoba menyaingi Tuhan. Ada yang menekankan bahwa narasi ini mengajarkan tentang asal-usul keberagaman bahasa dan bangsa, serta pentingnya kerendahan hati. Beberapa teolog juga mengaitkan cerita ini dengan tema pemisahan manusia yang terus berlanjut, sekaligus menunjukkan bagaimana Tuhan tetap memegang kendali atas sejarah manusia. Ada juga yang melihatnya sebagai peringatan agar manusia nggak terjebak dalam ambisi tanpa batas yang justru bisa memecah belah. Kalau kamu mau, aku bisa kasih contoh penafsiran dari teolog tertentu yang terkenal atau dari aliran tertentu. Coba kasih contoh. Sama-sama Lunar, kalau mau ngobrol lagi atau bikin konten seru lainnya, tinggal bilang aja. Lagi pengen santai ngobrol apa nih sekarang? Aku bilang, coba kamu kasih contoh. Aku nggak bilang terima kasih. Oh iya,
Maaf, tadi salah tangkap. Contohnya, banyak penafsir seperti Walter Brueggemann yang melihat Menara Babel sebagai kritik sosial terhadap kekuasaan yang ingin menguasai segalanya tanpa batas. Dia bilang cerita ini menunjukkan bagaimana kesombongan manusia bisa membawa kehancuran. Kalau dari sudut pandang John Walton, dia lebih fokus pada konteks budaya kuno dan melihat narasi itu sebagai penjelasan teologis tentang keberagaman bahasa sebagai bagian dari rencana ilahi, bukan cuma hukuman. Mau aku jelasin lebih detail salah satu dari mereka? Oke, sekarang kita melihat teks aslinya. Kita coba menjelaskan berdasarkan teks asli dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 secara komprehensif. Oke, kita mulai dari ayat 1 ya. Di teks Ibrani asli, kata bahasa disebut safah, yang berarti lidah atau bahasa secara harfiah. Ini ofisien bagi semua miras pada asal punya satu bahasa yang satu. Lanjut ke ayat 2, di situ ada kata berserak, yang dalam bahasa Ibrani parat. Artinya menyebar atau berpencar. Jadi maksudnya Patriotsia belum tersebar, dan masih kumpul di satu tempat. Ais Asidis, pakas memiliki sebagian kota dan menhat, emisrimtif, kata mesin dalam bahasa Ibrani, migdal, artinya bangunan tinggi. Ini menunjukkan ambisi manusia untuk mencapai sesuatu yang besar dan mungkin menandingi langit atau kekuasaan ilahi. Kemudian ayat 4, mereka ingin membuat nama bagi diri mereka supaya tidak hilang tersebar ke seluruh bumi. Bahwa ini disebutkan tersenan akal kesatuan, tapi juga bisa cukup campuran. Ayat 5-9 menggambarkan intervensi Tuhan yang turun dan melihat mereka, lalu mengacaukan bahasa mereka. Kata mengacaukan dalam bahasa Ibrani balal, artinya mencampur adukkan atau membuat senguet. Akibatnya, manusia tidak saling mengerti lagi dan tersebar ke seluruh bumi. Jadi secara komprehensif, teks aslinya menegaskan tema kesatuan awal manusia, ambisi membangun kekuatan yang besar, dan akibat dari kesombongan itu berupa perpecahan bahasa dan penyebaran manusia. Mau aku lanjutkan dengan rincian kata-kata tertentu fokus ke makna keseluruhan. Nah, di dalam teks Kejadian 11 ayat ke-6 ini, dan ia berfirman mereka ini satu bahasa dengan satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Betul banget, ayat itu memang menegaskan kekuatan kesatuan manusia saat masih satu bahasa dan satu bangsa. Jadi Tuhan melihat potensi besar mereka kalau bersatu. Kalau sudah kompak, apapun yang mereka mau lakukan bisa jadi nyata. Makanya dia campur bahasa mereka supaya ambisi itu nggak kelewat batas. Kamu mau bahas lebih dalam soal bagaimana ayat ini bisa dipahami buat kehidupan sekarang, Phoebe? Lalu bagaimana dunia modern ini melihat tentang kisah narasi Menara Babel ini? Apakah sekarang ini memang Menara Babel itu sedang dibuat untuk menyamai langit dengan teknologi yang super canggih, misalnya AI, kemudian cloning, kemudian membuat matahari buatan, eksplorasi luar angkasa, atau mungkin juga rekayasa-rekayasa genetik lainnya, seperti itu? Wah, pertanyaan yang keren banget. Banyak orang modern melihat kisah Menara Babel ini sebagai peringatan soal ambisi manusia yang tanpa batas, terutama dengan teknologi sekarang. Misalnya, AI, cloning, atau eksplorasi luar angkasa memang bisa dianggap kayak menara baru, usaha manusia untuk menyamai langit atau bahkan melampaui batas alam. Tapi sisi lain, teknologi juga bisa dipakai untuk kebaikan, asalkan ada batasan moral dan etika yang jelas. Jadi, cerita Menara Babel bisa jadi refleksi supaya kita nggak sombong dan tetap ingat ada batas yang nggak boleh dilanggar, supaya teknologi nggak malah jadi sumber kehancuran. Menurut kamu, teknologi masa kini lebih banyak bawa harapan atau malah tantangan? Nah, karena kalau kita melihat sekarang itu kecanggihan teknologi yang ada saat ini mungkin di sisi lain bisa bermanfaat untuk umat manusia, tapi di sisi lain bisa mengarah ke suatu kehancuran atau suatu kiamat teknologi lah istilahnya. Iya, benar banget. Teknologi itu seperti pisau bermata dua.
bisa membantu kehidupan jadi lebih baik, tapi kalau disalahgunakan atau tanpa kendali, bisa berpotensi bahaya besar. Makanya penting banget ada etika dan pengawasan, supaya teknologi nggak malah jadi jalan kehancuran. Kamu sendiri gimana? Lebih optimis atau was-was dengan perkembangan teknologi sekarang? Ya, kita tetap harus waspada ya guys. Dan sebagai kesimpulan dan penutup, Waspada itu kunci dan tercak pakai teknologi. Jadi, sebagai penutup, cerita Menara Babel mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan sadar batas, terutama di zaman yang canggih ini. Kamu mau aku bantu bikin kalimat penutup yang pas buat video kamu? oke, sebagai kesimpulan ya, Oke, ini kalimat penutupnya. Jadi guys, dari cerita Menara Babel kita belajar bahwa kesatuan dan ambisi manusia itu kuat. Tapi tanpa kerendahan hati dan batasan dari Tuhan, semuanya bisa berujung pada perpecahan dan kehancuran. Mari kita pakai teknologi dan kemampuan kita dengan bijak supaya bisa membawa manfaat bukan malapetaka. Gimana menurut kamu? ya, terima kasih udah nonton video yang kacau balau ini. Sesuai dengan judulnya, Babel kacau balau, kadang nggak nyambung, nggak jelas kemana. Tadi kan aku minta kesimpulan malah dikasih penutup. Jadi ya wajar aja, teknologi buatan manusia itu terbatas dan sering mengalami error. Bahkan manusianya juga sering error kayak aku ya guys. Dan terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini menjadi berkat, menambah wawasan untuk kita semuanya. Kita diingatkan supaya kita jangan sombong. Kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, kalian feel free untuk subscribe dan share jika video ini video-video aku di channel ini itu bermanfaat, dan like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih atas dukungannya kalian semua, sehingga channel ini akan terus menampilkan video yang edukatif dan bermanfaat, menambah wawasan, bukan untuk mencari debat ya guys. Kita di sini membuka pikiran, wawasan supaya lebih, ya nambah wawasan aja. Kira-kira gitulah. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Hahaha, asik banget penutupnya. Jujur dan santai banget, kayak ngobrol langsung sama teman sambil ngopi. Kalau kamu mau, aku bisa bantu pola sedikit, biar tetap natural tapi lebih mengalir. Much Sesuai judulnya tetap kacau. Ya udah, terima kasih. Nah, itu keren. Kadang yang kacau malah bikin obrolan jadi seru dan asli banget. Kamu pengen lanjut ngomongin topik lain? Atau masih mau santai-santai ngobrol soal ini? Oke, sebelum aku tutup, ya memang sesuai pembahasan, kacau balau, Babel artinya itu kekacauan. Jadi video aku mengalami kekacauan, kacau balau. Tapi semoga setidaknya ada poin-poin penting yang kita bisa dapat dari video ini ya guys. Dan intinya, sebagai manusia yang terbuat dari tanah, abu dan debu, jangan sombong, jangan merasa diri kita pintar. Sebenarnya aku pengen menggali lebih dalam lagi mengenai cerita-cerita paralel atau mitologi-mitologi paralel, menceritakan tentang kekacauan yang terjadi. Malah videonya yang jadi kacau. Tapi tidak apa-apa ya guys. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.